Perkenalkan, nama saya Duratu Sakina dengan NIM 23030184144. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Spektrum dan Intensitas Cahaya LED terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi Oryza sativa L. Latar belakang: tanaman padi sawah Oryza sativa L memiliki peran vital sebagai penyedia beras, bahan makanan utama bagi 90% penduduk di Indonesia. Pertumbuhan tanaman padi terhambat oleh perubahan iklim, terutama peningkatan frekuensi awan yang mempengaruhi intensitas cahaya. Di Indonesia, iklim tropis dengan curah hujan tinggi menjadi tantangan bagi petani karena curah hujan dapat mengurangi sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan cahaya alami adalah penggunaan teknologi pencahayaan, khususnya lampu LED. Pertumbuhan tanaman padi dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu genetik dan hormon, dan faktor eksternal, yaitu cahaya, nutrisi, kelembapan, suhu, dan air. Penelitian terus dilakukan untuk memahami dampak spektrum cahaya, terutama cahaya merah dan biru pada pertumbuhan tanaman. Lampu LED menonjol sebagai alternatif yang menjanjikan karena keunggulan energi, efisien, dan spektrum cahaya yang dapat disesuaikan. Meskipun harganya masih tinggi di Indonesia, manfaatnya termasuk hemat energi, daya tahan lama, dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Penggunaan LED dalam pertanian modern, khususnya pada pertumbuhan padi, memberikan keunggulan seperti spektrum cahaya yang dapat disesuaikan, intensitas cahaya yang dapat diatur, efisien energi tinggi, dan pengendalian siklus tanaman. Meskipun penelitian telah menunjukkan manfaatnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam efek penggunaan LED pada pertumbuhan dan hasil panen padi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh jenis warna cahaya lampu LED terhadap pertumbuhan benih padi. Kemudian Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jenis warna cahaya lampu LED terhadap pertumbuhan benih padi. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana spektrum dan intensitas cahaya LED memengaruhi pertumbuhan tanaman padi. 2. Petani dapat mengoptimalkan pencahayaan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. 3. Membantu petani menggunakan cahaya LED secara efisien, mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional, sehingga mendukung keberlanjutan dalam budidaya padi. Yang keempat, petani dapat mengendalikan lingkungan tumbuh seperti suhu dan kelembapan untuk menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan padi. 5. Dapat menjadi dasar untuk pengembangan teknologi pencahayaan yang lebih canggih dan efisien di masa depan. Batasan istilah. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel. 1. Pengaruh. A. Merujuk pada dampak atau perubahan yang ditimbulkan oleh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. B. Efek yang ditimbulkan oleh spektrum dan intensitas cahaya LED terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan respon fisiologis tanaman padi. Yang kedua, spektrum cahaya LED. A. Mendefinisikan panjang gelombang tertentu yang dianggap penting untuk pertumbuhan tanaman padi. B. Spektrum cahaya LED dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan lampu LED dengan spektrum cahaya yang berbeda-beda untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Spektrum cahaya LED yang digunakan dalam penelitian ini meliputi spektrum putih, biru, dan ungu. 3. Intensitas cahaya LED. A. Menggambarkan tingkat kecerahan cahaya yang diberikan oleh LED. Varian dalam kecerahan cahaya LED
mengacu pada variasi intensitas yang mungkin diterapkan dalam konteks penelitian. B. Intensitas cahaya LED. Dalam penelitian ini merujuk pada kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED yang digunakan. Penelitian ini akan mempelajari pengaruh intensitas cahaya LED yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman padi. Yang keempat, LED atau Light Emitting Diode. A. Merupakan teknologi pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya saat diakhiri arus. LED telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk pertanian, karena efisiensi yang tinggi dan kemampuannya untuk menghasilkan spektrum cahaya yang dapat disesuaikan. 5. Proses pertumbuhan tanaman padi. A. Merinci parameter pertumbuhan yang diamati, seperti tinggi tanaman, berat kering, luas daun, atau hasil panen. B. Pertumbuhan padi dalam penelitian ini meliputi beberapa parameter, seperti panjang akar, panjang daun, dan tinggi batang. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh spektrum dan intensitas cahaya LED terhadap pertumbuhan tanaman padi. 6. Oryza sativa L. A. Oryza sativa L adalah nama ilmiah untuk tanaman padi. B. Memberikan informasi singkat tentang spesies tanaman padi yang digunakan dalam penelitian, termasuk karakteristiknya. Penelitian terdahulu yang relevan. Sebagai contoh, penelitian oleh Nurriftita Ainunisa pada tahun 2021 tentang pemanfaatan spektrum cahaya lampu pada penyemaian padi menunjukkan bahwa pemberian cahaya lampu LED pada tanaman padi menunjukkan pertumbuhan yang baik. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti suhu, kelembapan udara, dan pemberian nutrisi tanaman. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nas Lubis pada tahun 2019 yang berjudul Respon Pertumbuhan Padi Sawah Oryza sativa L terhadap pemberian hormon dengan kombinasi dosis pupuk di sela tanaman kelapa sawit umur 8 tahun menunjukkan bahwa perlakuan berbagai jenis hormon terhadap pertumbuhan padi sawah di sela tanaman kelapa sawit umur 8 tahun berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan luas daun. Namun, kombinasi dosis pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan padi sawah. Begitu pula interaksi antara pemberian berbagai jenis hormon dengan kombinasi dosis pupuk. Hormon auksin dan giberelin merupakan hormon terbaik yang diberikan pada pertumbuhan tanaman padi di sela tanaman kelapa sawit. Landasan teori. Yang pertama, padi atau Oryza sativa L. Tanaman padi atau Oryza sativa L berasal dari Asia dan Afrika Barat, merupakan hasil persilangan Oryza officinalis dan Oryza sativa F. spontanea. Padi tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis, memiliki 4 fase pertumbuhan, dan terbagi menjadi bagian vegetatif dan generatif. Ditanam di tanah berlempung dengan keasaman pH 4,0 sampai 7,0. Padi membutuhkan iklim hangat, nutrisi seperti nitrogen, fosfat, kalium, serta elemen mikro. Rentan terhadap hama dan penyakit. Padi dipanen saat malai matang dan memerlukan pengolahan untuk memisahkan butiran padi melalui proses pengeringan, penggilingan, pemutihan dalam 10 tahap pertumbuhan. Fotosintesis. Sinar matahari adalah sumber energi utama dalam fotosintesis, dan penyerapannya oleh bagian atas tanaman memainkan peran kunci. Faktor-faktor seperti jumlah, sebaran, dan suhu daun mempengaruhi penyerapan sinar matahari, langsung mempengaruhi jalannya fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Kekurangan sinar matahari dan sirkulasi udara dapat menghambat proses fotosintesis. Intensitas dan durasi paparan sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi tanaman, terutama di daerah tropis dengan durasi siang dan malam sekitar 12 jam, berbeda dengan daerah 4 musim.
yang dapat mencapai 16-20 jam yang memicu respons tanaman dalam pembungaan, perkecambahan, dan perkembangan. Cahaya adalah sumber energi utama bagi tanaman, dan penyerapan sinar matahari oleh bagian atas tanaman merupakan faktor kunci dalam fotosintesis. Tanaman memerlukan cahaya yang tepat untuk pertumbuhan dan produksi. Penggunaan lampu LED grow light telah menjadi populer dalam pertanian karena efisiensi energi yang tinggi dan kemampuannya menghasilkan spektrum cahaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga petani dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman padi. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat berperilaku seperti partikel dalam kondisi tertentu. Spektrum cahaya. Tanaman memerlukan cahaya dengan spektrum yang luas, khususnya photosynthetically active radiation atau PAR, dengan panjang gelombang 400-700 nanometer. Untuk melakukan fotosintesis secara efisien, pigmen tanaman seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Cahaya merah 600-700 nanometer penting dalam fotosintesis dan pertumbuhan vegetatif, sementara cahaya biru 400-500 nanometer berperan dalam pengaturan morfologi tanaman. Penggunaan lampu LED grow light telah populer dalam pertanian karena efisiensi energi tinggi dan kemampuannya menghasilkan spektrum cahaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses tumbuhan tanaman dan fotosintesis. Intensitas cahaya yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman padi karena fotosintesis yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tanaman padi membutuhkan intensitas cahaya yang cukup tinggi untuk melakukan fotosintesis secara optimal. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, seperti penguapan air yang berlebihan dan peningkatan suhu. Lampu LED atau Light Emitting Diode. LED menghasilkan spektrum cahaya optimal untuk fotosintesis, terutama warna merah dan biru. Cahaya merah merangsang produksi klorofil, sementara warna biru merangsang pertumbuhan daun dan batang. Intensitas dan distribusi cahaya juga penting. Keunggulan lampu LED termasuk efisiensi energi tinggi, umur panjang, dan kesesuaian dengan spektrum tanaman. Panjang gelombang LED mencakup rentang spektrum yang diperlukan oleh tanaman, 380 nanometer hingga 880 nanometer. Pembatas arus diperlukan untuk mengontrol kecerahan LED yang memiliki batasan arus dan tegangan sesuai warna yang dihasilkan. Lampu pijar. Lampu pijar menggunakan filamen yang dipanaskan untuk menghasilkan cahaya. Filamen tradisional terbuat dari tungsten dan ditempatkan dalam bola kaca berisi gas inert. Meskipun menghasilkan spektrum cahaya luas, lampu pijar tradisional tidak efisien untuk pertumbuhan tanaman karena sebagian besar energi diubah menjadi panas. Lampu pijar memiliki kelemahan fisik, umur pendek, dan menghasilkan panas yang dapat merugikan tanaman. Meski ada lampu pijar khusus untuk tanaman seperti spektrum penuh atau dengan lapisan fosfor, lampu LED dianggap lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, wawancara ahli, dan observasi langsung terhadap tanaman padi di kondisi pencahayaan LED. Tujuannya adalah memahami secara mendalam pengaruh spektrum dan intensitas cahaya LED terhadap pertumbuhan tanaman, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif dan observasional. Pendekatan naratif melibatkan wawancara dan studi kasus untuk memahami pandangan petani atau ahli pertanian. Pendekatan observasional melibatkan pengamatan langsung terhadap pertumbuhan tanaman di bawah LED dengan variasi spektrum dan intensitas. Pendekatan ini cocok untuk memahami konteks, pengalaman, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi di bawah pencahayaan LED. Sumber data dan data penelitian.
Sumber data dapat diperoleh dari observasi lapangan langsung terhadap tanaman, wawancara dengan petani atau ahli pertanian yang menggunakan cahaya LED, dan studi kasus pada kelompok petani. Data penelitian mencakup pengamatan pertumbuhan tanaman, pengalaman petani dalam menggunakan cahaya LED, serta informasi mengenai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi tanaman padi dengan cahaya LED. Pendekatan kualitatif memungkinkan identifikasi pola kompleks dalam data dan interpretasi mendalam terkait pengaruh cahaya LED terhadap pertumbuhan tanaman padi. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap pertumbuhan tanaman padi di bawah cahaya LED, wawancara dengan petani atau ahli pertanian, pengamatan partisipatif dalam kegiatan pertanian, dan studi kasus pada kasus-kasus spesifik penggunaan cahaya LED. Teknik analisis data melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pengamatan dan pencatatan. 2. Analisis data deskriptif. 3. Wawancara dengan ahli pertanian. 4. Kategorisasi data. 5. Menginterpretasikan hasil analisis. Sekian pembahasan proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.